Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Maya Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Tetapi kali ini yang akan saya tarik untuk perasaanmu dan perasaan si dia. Siapapun dia yang terhubung denganmu, yang berdealing denganmu. Apakah ini energi pasanganmu, kekasihmu, atau orang yang dealing dengan kamu nih. Kamu dan dia akan saya tarik perasaannya di minggu ini. Begitupun orang-orang yang terhubung dengan kamu ya. Untuk yang lajang dan juga yang cover. Namun, kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general. Reading ya, jadi untuk pembacaan umum. Silahkan ambil saja yang paling beresonansi. Serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Capricorn. Kita lihat yuk, para Capricorn. Ada apa saja dan seperti apa nih khususnya untukmu dan si dia. Kita tarik perasaanmu dan si dia untuk yang couple atau bahkan yang lajang. Kemudian juga dengan siapapun kamu berdealing, kamu terhubung ya, silahkan sesuaikan dengan keadaan teman-teman. Oke, akan saya bagi dua bagian ya untukmu yang lajang terlebih dahulu dan juga yang couple di sini. Yang lajang. Yang lajang terlebih dahulu seperti apa perasaan dan si dia ya. Baik kamu yang mempunyai perasaan terhadap seseorang atau kamu yang sedang dekat dekat terhubung berdealing. Coba ya, semoga tertarik energimu dan si dia. Untuk para Capricorn terlebih dahulu yang lajang, yang sedang dekat dengan seseorang, yang terhubung dengan seseorang, yang sedang suka kepada seseorang. Oke, ada 4 cangkir. Kemudian juga ada 10 koin. Juga ada 4 pedang. Kemudian ada 2 koin. Juga ada 4 tongkat di sini. Dan juga ada The Magician. Oke. Untuk para Capricorn, ini ada 4 koin ya. Ini menunjukkan sebetulnya kamu sedang seperti ini kah perasaanmu? Jadi ada seseorang yang terus kamu pikirin gitu. Untuk para Capricorn ya. Sementara jika untuk energi utamanya para Capricorn, ini sebetulnya ada stabilitas, realisme, kemudian juga ada langkah tapi perlahan. Untuk para Capricorn nih. Oke, Capricorn ini 4 cangkir, kemudian juga ada 10 koin. Untukmu yang lajang ya. Jika seandainya kamu sering berinteraksi, ngobrol dengan seseorang atau dekat dengan seseorang, energinya bisa didominasi oleh energi yang tenang. Energi yang tenang, kemudian juga terarah gitu ya, terstruktur, atau ya penuh pertimbangan di sini ketika berinteraksi dengan seseorang. Kemudian juga masih penuh dengan pertimbangan itu ya energi kamu ketika dekat dengan seseorang, ketika ngobrol dengan seseorang, ketika berinteraksi dengan seseorang. Nah ini keduanya tidak menyukai dinamika yang penuh drama atau kepada hal-hal yang tidak pasti, dua-duanya nggak mau gitu ya sebetulnya. Baik kamu atau si dia. Tapi di sini saya melihat ada rasa saling menghargai, saling menghormati ini kuat. Tapi jika dari segi komunikasi cenderung berjalan sangat hati-hati. Kalian berdua itu agak hati-hati di sini ya, Capricorn. Nah kemudian juga untuk perasaanmu dan si dia. Untuk perasaanmu dan si dia, ini perasaan kamu terlebih dahulu ya untuk para Capricorn. Saya melihat Capricorn ketika melihat si dia atau bahkan melihat seseorang, kamu ini merasakan seseorang yang ngobrol dengan kamu, yang terhubung dengan kamu, yang berdiri dengan kamu ini sebagai sosok yang dewasa gitu ya. Bahkan juga kamu melihat seseorang ini adalah orang yang bertanggung jawab ataupun memiliki nilai hidup yang sejalan gitu sebetulnya dengan kamu. Ini ada perasaan-perasaan seperti ini bisa kamu rasakan gitu terhadap seseorang ya. Untuk para Capricorn. Bahkan saya melihat kamu bisa kagum di sini. Ketika melihat si dia tenang, ketika melihat ketenangan si dia, kemudian juga cara berpikirnya yang realistis, kamu kagum di sini. Para Capricorn. Ya. Tapi gimana ya?
Meskipun kamu menyukai si dia gitu ya. Meskipun kamu menyukai si dia, saya melihat Capricornnya ini kamu di sini berusaha tetap memegang kendali emosi. Emosi itu bukan hanya marah-marah. Kamu tidak ingin tergesa-gesa. Para Capricorn ya, kamunya itu tidak mau tergesa-gesa sebelum memastikan dia memiliki komitmen atau niat yang sama kayak kamu di sini. Ini dari Capricorn ya. Sementara jika kita tarik perasaan si dia terhadap kamu ya, jika perasaan dia terhadap kamu, saya melihat dia atau bahkan seseorang merasa aman. Seseorang merasa aman atau bahkan nyaman ketika ngobrol dengan kamu, ketika berinteraksi denganmu. Karena apa? Karena kamu itu memberikan kesan sebagai pribadi yang stabil. Atau mungkin kamu adalah sosok yang bisa diandalkan. Kamu itu adalah kualitas yang sangat dia cari. Tapi karena fokusnya si dia ini sedang terbagi dengan kerjaannya gitu, dia juga mikirin kerjaan juga, nggak mikirin kamu terus. Dan juga target, mungkin seseorang sedang fokus kepada target ya. Jadi nggak mikirin kamu terus. Dia juga mikirin kerjaannya, dia juga mikirin target hidupnya gitu ya. Untuk para Capricorn, sehingga dia ketika menunjukkan rasa tertarik kepada kamu lebih kepada halus. Jadi tidak terlalu demonstratif lah gitu ya. Jadi terlihat biasa-biasa aja karena dia juga punya target impian, tujuan, bahkan juga dia juga mikirin kerjaan. Dia juga kerja, nggak mikirin kamu terus gitu. Nah kemudian untuk para Capricorn, jika kamu yang masuk dalam fase seperti ini, atau bahkan kamu sedang dekat dengan seseorang ya, meskipun nggak pacaran gitu, nggak pacaran, pokoknya entah HTS-an, entah dekat, entah terhubung, entah berdiling. Ini hambatannya jangan apa ya, jangan terlalu kaku di sini ya. Jangan terlalu kaku atau jangan terlalu formal gitu. Keduanya memang sama-sama berhati-hati atau dua-duanya itu seperti menjaga jarak aman gitu ya. Sehingga suasana bisa terasa sedikit seperti hubungan profesional di sini. Untuk para Capricorn, jika di sini dua-duanya tidak santai atau tidak terlalu serius banget. Intinya kamu ketika dekat dengan seseorang, jangan kaku, jangan terlalu kaku atau jangan terlalu formal. Jadi harus terlihat santai gitu ya. Kemudian juga pembawaannya tuh hangat. Nah itu kuncinya sih. Soalnya saya melihat banyak Capricorn ini yang suka, yang demen sama seseorang tapi kaku gitu ya, terlihat kaku atau malah terlihat formal ketika berinteraksi dengan orang yang kamu suka atau bahkan dengan seseorang yang terhubung dengan kamu nih. Jadi kamu harus bisa mencairkan suasana dengan obrolan yang lebih ringan gitu ya. Atau ya tidak terlalu serius lah. Saling berbagi cerita, humor atau perhatian kecil sesekali. Ini bisa nih. Ini bisa meruntuhkan sikap dingin ya. Sikap dingin, sikap kaku di antara kalian berdua. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat yang sudah kalian bangun ya, karena kamu dengan si dia juga seperti saling menghargai gitu. Saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Ini untuk para Capricorn yang single, yang lajang, yang sedang dekat dengan seseorang atau yang suka tapi malu-malu. Oke, next coba kita lihat. Ini untukmu yang couple, yang berpasangan, yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, coba. Untuk para Capricorn ya. Kita lihat ada Age of Cups di sini. Ada Age of Cups. Kemudian juga ada Ten of Cups. Ada Justice. Kemudian juga ada The Operator. Dan kemudian juga ada Ace of Pentacles. Ada juga The Lovers ya. Oke. Untukmu yang couple, yang berpasangan, yang berumah tangga,
Saya melihat untuk para Capricorn ini diawali oleh 8 koin, bukan koin dong, 8 cangkir yang terjungkir, kemudian juga ada 10 cangkir ya. Ini bentuknya memang tentang perasaan di sini. Untuk para Capricorn. Para Capricorn ini lebih kuatnya tentang perasaannya. Jadi untuk para Capricorn yang sudah menikah, yang berpasangan, atau yang dekat dengan si dia, ini sepertinya harus jauh lebih terbuka tentang apa yang kamu butuhkan, tentang apa yang kamu inginkan, tentang apa yang kamu rasakan gitu. Lebih terbuka ya, harus jauh lebih terbuka, jangan dipendam juga. Untuk para Capricorn. Kemudian juga jangan banyak berprasangka yang tidak-tidak. Jadi jangan mudah menjudge pasangan hidupmu, jangan mudah menjudge kekasih hatimu di sini. Untuk para Capricorn. Karena pasanganmu adalah orang-orang yang punya hati juga. Ya, jadi bukan seperti apa ya? Bukan seperti pohon pisang. Pasangan hidupmu, kekasih hatimu juga punya perasaan seperti kamu. Untuk para Capricorn. Sehingga jika ada hal yang kamu khawatirkan, jika ada hal yang ingin kamu bicarakan, lebih baik bicara. Jadi belum apa-apa jangan udah ngejudge terlebih dahulu kepada pasangan hidupmu, kepada kekasih hatimu, ya. Para Capricorn. Butuh diobrolkan baik-baik, butuh dibicarakan baik-baik. Nah, ini energi justicemu ini terjungkir dan juga the Priestess. Saya melihat Capricorn ini seperti mudah emosian ya. Sebetulnya kamu itu mudah emosian. Atau kamu bisa mudah ngambek, mudah marah gitu. Untuk para Capricorn. Bahkan saya melihat ada Capricorn yang sepertinya ingin balas dendam. Jadi balas dendam dengan arti kata kamu ingin merasakan si dia ya, ingin si dia merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Ada ya perasaan pengen balas dendam terhadap kekasih hatimu atau bahkan terhadap pasangan hidupmu di sini. Dan pada akhirnya tidak bisa tercapai. Untuk para Capricorn. Ini memang saya melihat jika Capricorn yang couple, yang sudah menikah seperti bisa terjadi perselisihan. Ini sudah atau belum? Yang belum mungkin harus dijaga gitu ya, agar tidak jadi berantem, tidak jadi berselisih, tolong dijaga. Ini seperti ada perselisihan saya melihat. Jika yang couple yang sudah menikah memang seperti bisa berselisih di antara kalian berdua. Untuk para Capricorn. Sehingga yang harus diutamakan, kamu harus bisa menjaga atau mengendalikan perasaan kamu ya dalam sebuah hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Sebetulnya kuncinya apa? Kuncinya ya komunikasi ya. Komunikasi yang terbuka, kemudian jangan terlalu banyak menjudge. Jangan terlalu banyak menghakimi pasanganmu. Keterbukaan, kuncinya komunikasi yang terbuka. Untuk para Capricorn, itu bisa memperkuat hubungan kamu dan si dia. Tetapi jika para Capricorn pria, ya, jika Capricorn pria, saya melihat kamu di sini dibilang bahagia karena mungkin pasangan hidupmu atau bahkan kekasih hatimu ya. Ini Capricorn pria. Jika para Capricorn pria, sebetulnya kamu dibilang happy, bisa bahagia, bisa. Karena mungkin kamu itu masih disediakan, kamu pengen sesuatu pasangan kamu bawakan, pasangan kamu belikan gitu ya, atau pasangan kamu menyiapkan sesuatu lah untuk kamu. Para Capricorn. Tetapi energi pasangan hidupmu seperti merasa tersinggung. Saya melihat seseorang tersinggung di sini oleh sesuatu dalam keluarga. Para Capricorn. Ya. Sehingga untuk para Capricorn ini harus bisa menjadi sosok yang pengertian ya kepada pasangannya.
Soalnya pasangan hidupmu di sini juga atau kekasih hatimu ada yang merasa tersinggung perasaannya. Dia itu ibaratnya ngambek, bisa tersinggung di sini. Untuk para Capricorn. Kemudian juga untukmu, jika betul pasangan hidupmu sedang marah atau sedang tersinggung, ya kamunya harus bisa menjadi sosok Capricorn yang baik hati, kekasih yang baik hati dari kamunya, para Capricorn. Kemudian juga untuk para Capricorn, jangan terlalu banyak mengkritik pasanganmu deh, ya. Jangan terlalu banyak mengkritik pasangan hidupmu. Dia mau ngapain aja, udah biarin aja. Selama tenang, damai, selama baik-baik saja, kamu jangan terlalu banyak mengkritik pasangan hidupmu. Malah di sini dari kamunya harus bisa mencoba untuk meyakinkan si dia dengan penuh kasih sayang. Apalagi jika para Capricorn ini mungkin menikah dengan pasangan yang keras kepala atau bahkan pasangan yang mudah tersinggung. Kamu harus berusaha tetap tenang. Jangan mudah terpancing emosi. Dari Capricornnya jangan mudah marah, ya. Jangan mudah marah gitu. Pokoknya hal yang penting yang harus kamu ingat, pasanganmu itu punya perasaan juga, ya. Dia juga punya perasaan, Capricorn. Seperti kayak kamu, seperti kamu gitu ya. Jadi bersikaplah memanusiakan pasanganmu dengan jauh lebih baik di sini ya. Untuk para Capricorn yang sudah menikah, apalagi silahkan Capricorn, jadi tetap semangat. Dan seperti itu ya bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.